Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel saya, channel yang selalu membahas tentang seputaran dunia binatang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perawatan jangkrik di usia 2 hari sampai 1 minggu ya teman-teman. Nah, di depan ini kita mau belajar bareng lagi. Di sini sudah ada jangkrik di usia 2 hari setelah penetasan teman-teman. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari awal penetasan jangkrik sampai nanti kita panen teman-teman. Nah, yang di sini di awal yang mau kita bahas adalah tentang bibit atau telur jangkrik ini sendiri teman-teman. Nah, perlu dipahami ya teman-teman, bahwa telur jangkrik ini bisa jadi gagal panen bukan berarti karena perawatannya, tetapi dari hasil penetasannya teman-teman. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ada jangkrik, telur jangkrik usia 2 hari teman-teman. Ini menurut saya penetasannya kurang bagus. Ternyata setelah saya memahami, ada beberapa faktor penyebab gagalnya telur jangkrik menetas. Yang pertama adalah usia telur jangkrik yang belum seharusnya ditetaskan. Ternyata itu kendala awal teman-teman. Jadi yang perlu dipahami seperti ini: pemeraman yang kurang cukup atau usia telur jangkrik yang masih muda sudah disaring teman-teman. Jadi yang perlu kita praktekkan adalah, yang pertama, usahakan telur jangkrik tua dalam kondisi pemeraman menggunakan pasir teman-teman. Jangan sampai menggunakan koran atau kain ya. Jadi setelah pengambilan telur jangkrik dari wadahnya itu, usahakan jangan langsung disaring teman-teman. Itu usahakan kita taruh karung terlebih dahulu, kita campur menggunakan pasirnya itu, dan kita diamkan atau istilahnya kita peram sampai 5 atau 1 minggu. Nah, kita tetap lihat dulu teman-teman, lihat dulu usianya. Nanti kan kita lihat ketika sudah ada bintik-bintik mata itu, kemungkinan 3 hari dalam pemeraman itu, nggak sampai 3 hari sudah bisa kita saring ya. Tapi kalau untuk usia jangkrik masih muda itu biasa memakan waktu 5 sampai 1 minggu. Nah, itu. Nah, jadi kalau untuk pertama langsung diambil, langsung kita saring, langsung kita jual belikan, nah itu biasanya kendalanya seperti itu teman-teman. Akibatnya adalah telur jangkrik gagal menetas, banyak yang kering atau banyak yang kempet, dan kadar airnya cepat berkurang. Jadi itu penyebab awal gagalnya menetas telur jangkrik. Untuk yang kedua teman-teman, nah kita lihat kebersihan kotaknya ya. Nah, jadi di depan ini menurut saya itu adalah kotak jangkrik yang terlalu kotor. Nah, selain kotak jangkrik, kita perlu perhatikan di karpetnya ya. Tidak harus selalu baru, tapi utamakan kebersihan teman-teman. Dan pembersihan karpet itu sangatlah mudah. Itu cukup kita kuas, lalu kita jemur sampai kering, lalu kita bersihkan lagi, kemudian kita pakai. Nah, untuk yang di depan ini menurut saya sebenarnya masih layak, tapi kurang bagus ya, kurang bersih juga. Jadi itu penyebab gagalnya peternak jangkrik setelah penetasan teman-teman. Biasanya itu banyaknya nih, tuh sarang laba-laba seperti ini teman-teman. Belum lagi hama seperti cicak ya. Nah, yang ketiga maksudnya itu adalah pemberian pakan. Nah, buat teman-teman yang baru pemula, di sini saya akan membagikan sedikit tips ya teman-teman. Jangan sampai pemberian pakan seperti ini. Usahakan pemberian pakan itu sedikit tapi habis, lalu kita tambahkan lagi di kemudian hari. Nah, untuk pemberian pakan seperti ini menurut saya kurang efektif teman-teman, karena jangkrik usia 1 hari sampai 1 minggu
untuk proses makannya dia belum terlalu banyak. Nah, jadi takutnya seperti ini. Nah, kejadiannya banyak sekali. Mereka berpikir tidak terlalu repot karena selagi, maksudnya pemberian pakan sekali, dia memberikan pakan nanti beberapa hari lagi. Jadi dia memberikan pakan lebih banyak, tapi ternyata ada dampaknya teman-teman. Biasanya yang pertama itu tidak habis dia akan menjamur seperti ini. Ciri-ciri sentret yang mau menjamur seperti ini teman-teman. Teksturnya sudah mulai menggumpal dan tidak terlalu kering atau lembab ya. Walaupun ini kita suhunya sesuai kondisi, cuman untuk sentret walaupun pemberian pakannya lebih, dia pasti menjamur teman-teman. Tuh. Jadi usahakan buat teman-teman pemberian sentret itu sedikit saja, nanti gampang ditambahkan ya setelah habis. Nah, ini ya beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tadi pemeraman atau usia telur jangkrik yang masih muda. Yang kedua kebersihan kotak. Dan yang ketiga adalah pemberian pakan. Itu adalah salah satu penyebab gagalnya peternak jangkrik di musim sekarang teman-teman. Jadi perlu diperhatikan 3 hal tersebut. Dan yang terakhir, gedebok pisang itu diusahakan jangan terlalu besar seperti ini teman-teman. Nah, di depan ini salah ya teman-teman. Usahakan pemberian gedebok pisang segini saja teman-teman. Kenapa? Jadi untuk pemberian gedebok pisang kalau terlalu besar, biasanya itu walaupun mereka berpikir kadar airnya banyak, tetapi mengakibatkan tidak habis dan biasanya itu akan apa ini namanya teman-teman, akan membusuk ya. Jadi kalau seperti ini, kalau kering kalau dikit seperti ini biasanya itu kering, walaupun nggak habis ya kering teman-teman. Kalau yang besar seperti ini biasanya itu nggak habis tapi malah busuk. Nah, itu mengakibatkan beberapa faktor yang bisa menggagalkan peternak jangkrik di zaman sekarang ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Intinya kita belajar lagi ya teman-teman. Apabila ada kendala atau permasalahan di dunia jangkrik, boleh komentar atau gimana, nanti kita bisa selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.